Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Saya ingin kembali memberikan penegasan dan penjelasan mengenai kenosis yang ditulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat ini, kita mendapatkan satu istilah yang sulit untuk dijelaskan dengan sederhana dan singkat. Kita perlu waktu perenungan dan menjelaskannya secara komprehensif, yaitu kata kenosis. Apa itu kenosis? Kalau secara artinya dan penerjemahannya adalah mengosongkan, mengosongkan diri. Ada yang berpendapat artinya di sana bahwa anak Allah, Sang Firman, mengosongkan diri, keilahiannya jadi kosong, jadi empty, sehingga ia menjadi manusia. Seakan-akan ada perubahan keadaan keilahiannya menjadi keadaan kemanusiaan yang nantinya akan kembali kepada keadaan keilahian setelah mengalami suatu proses kehidupan di bumi, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa kenosis itu berarti mengosongkan diri dengan pengertian menonaktifkan segala yang berhubungan dengan keilahian anaknya yang tunggal, keilahian dari Sang Firman, keilahian dari Yesus Kristus. Itu dinonaktifkan. Ada di sana keilahiannya tetapi tidak berfungsi atau tidak menjalankan atau memiliki suatu sikap tindakan yang bersifat ilahi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mengosongkan diri itu berarti benar-benar keberadaan daripada Sang Firman anak Allah telah mengalami perubahan entitas dari ilahi menjadi manusia. Jadi ilahinya menjadi habis, lenyap, tidak ada lagi. Sehingga menjadi manusia. Lalu dalam keadaannya sebagai manusia, melaksanakan segala perintah Allah Bapa dengan sempurna, lalu kembali menjadi yang ilahi. Pendapat yang ketiga ini agak mirip dengan pendapat yang pertama. Bagaimana kita memahami keseluruhan pengertian kenosis ini? Hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan bahwa anak Allah yang tunggal, yang adalah Sang Firman, yang ada bersama dengan Bapa di surga dan Roh Kudus adalah setara, sehakikat, satu pemahaman di mana anak Allah itu memiliki suatu keberadaan yang transenden, imanen, mutlak, dan personal. Di mana di dalam keempat naturnya ini, anak Allah juga adalah anak Allah yang memiliki atribut yang tidak dapat ditemukan padanannya atau kesamaannya dengan atribut manusia, seperti cukup pada dirinya dan ada pada dirinya sendiri, tidak berubah, maha hadir, maha tahu, bersifat kekal, dan juga ada dalam satu kesatuan dengan Bapa, dengan Roh, yang sesungguh-sungguhnya adalah pada dirinya. Juga, Sang Firman anak Allah yang tunggal ini adalah roh adanya. Intelektualitasnya sempurna, baik pengetahuan, hikmat, bijaksana, dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Demikian juga moralitasnya, yang baik, yang penuh dengan kasih, penuh dengan karunia, dan sempurna dalam segala moralitasnya. Baik keadilannya, kesuciannya, dan kemuliaannya. Begitu juga dengan kedaulatannya atas segala sesuatu. Dengan dua natur yang ada pada diri Yesus Kristus, itu tidak membuat natur keilahiannya mengalami perubahan. Itu tidak membuat natur keilahiannya mengalami pemberhentian sementara fungsi dan peran atau tanggung jawab atau keberadaannya. Itu bukan berarti betul-betul habis setelah inkarnasi. Tidak demikian. Pada saat inkarnasi pun, keilahiannya benar-benar tetap aktif, present,
sempurna, dan berkarya. Tidak ada non-stop, tidak ada non-aktif, tidak ada pengosongan atau ketiadaan. Dalam hal ini bagaimana kita memahami kenosis? Artinya ada pembatasan. Jadi di sini kata kenosis kalau dikaitkan dengan anak Allah itu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, karena kita tahu manusia itu diciptakan terbatas dalam artian bahwa yang ilahi dari keilahian anak Allah, ia membatasi dirinya dan menerima pada dirinya natur yang terbatas, yaitu manusia. Mau mengambil keterbatasan itu untuk menjadi bagian dari pribadinya. Artinya, keilahiannya tidak non-stop, tidak non-aktif, tidak habis lenyap, tetapi keilahiannya dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, dengan kesempurnaannya, itu tidak lagi di dalam keadaan yang terbatas. Kiranya penjelasan ini dapat dimengerti oleh kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.